Seorang PMI yang bekerja di Hong Kong melahirkan anak perempuan di rumah majikannya. Kejadian ini terjadi pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berita dari Hong Kong, seorang pekerja migran Indonesia yang berusia 32 tahun dilaporkan oleh majikannya kepada polisi dan tim medis lantaran melahirkan di kamar rumah majikannya pagi tadi pada tanggal 4 April 2020. Peristiwa tersebut terungkap saat sang PMI menghubungi majikannya melalui WhatsApp menyampaikan izin minta libur. Sadar hari ini adalah hari libur, majikan yang tinggal di kawasan Lau Fau Shan tersebut bingung akan dibawa ke klinik mana. Setelah majikan sampai di rumah, PMI tersebut didapati mengalami pendarahan hebat. Seorang bayi perempuan tergeletak di sebelahnya dalam kondisi tidak menangis dan juga tidak bergerak. Setelah majikan menelpon polisi sekitar pukul 9:35 pagi ini, petugas medis beserta polisi segera mendatangi lokasi. Penyelidikan awal menyatakan bahwa PMI tersebut dinyatakan pingsan karena baru saja melahirkan. Sedangkan bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut dinyatakan meninggal dunia. PMI yang berusia 32 tahun tersebut yang belum diketahui jati dirinya ini sudah bekerja 1 tahun lebih pada sepasang suami istri yang memiliki 1 anak perempuan dan bertempat tinggal di daerah Lau Fau Shan, Tin Shui Wai. Akhir tahun ini kontrak kerjanya akan berakhir. Majikannya selama ini tidak mengetahui kalau pekerja rumah tangganya itu hamil, bahkan kehamilannya dinyatakan jangka utuh 9 bulan. Namun majikan mengaku beberapa waktu sebelumnya merasa curiga dengan perubahan tubuh PRT-nya tersebut yang bertambah gemuk. PMI tersebut awalnya dilarikan ke rumah sakit Tin Shui Wai, namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit Tuen Mun untuk mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui sebab kematian bayi tersebut. Tim investigasi kriminal Yuan Long telah mengambil alih penanganan kasus ini. Maaf teman-teman, ini sangat disayangkan sekali. Mbaknya ini hamil tapi nggak jujur sama majikan dan sangat nekat sekali berani melahirkan di rumah tanpa bantuan medis. Hingga akhirnya bayinya sampai meninggal dan semoga surga jadi tempatmu dedek bayi. Semoga mbaknya juga cepat sadar dari koma dan bisa pulih kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Guys, posisi kita jadi PMI itu kerja di luar negeri, ikut orang kalau main sama pacar atau sama pasangan, main rapi dong, pakai pengaman. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi pada sahabat-sahabat PMI lain. Pada kaum hawa khususnya, gimana pun dalam hal seperti ini, perempuanlah yang sangat dirugikan. Buat mbak-mbaknya, jaga diri baik-baik ya. Informasi selanjutnya, yuk guys simak pesan dari Bapak Konjen Ricky Suhendar menyikapi situasi terkini di Hong Kong dan Macau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Saya Ricky Suhendar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. Pertama-tama marilah kita selalu berdoa agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit, khususnya COVID-19. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini di Hong Kong, khususnya terkait pandemi COVID-19 yang juga tengah melanda dunia saat ini. Hong Kong dan juga Macau telah menjadi rumah kedua kita semua dan tempat kita mencari nafkah. Untuk itu marilah kita menjadi warga Hong Kong dan Macau yang baik dan saling memahami, saling mendukung dan bekerja sama agar kita semua terbebas dari wabah COVID-19 dan dapat kembali beraktivitas secara normal.
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2020, pemerintah Hong Kong telah memberlakukan larangan berkumpul lebih dari 4 orang di tempat umum selama 2 minggu ke depan. Selain itu, pemerintah juga menutup tempat hiburan, tempat olahraga, taman, dan tempat-tempat umum lainnya, dan menghimbau agar warga Hong Kong saling menjaga jarak satu dengan yang lain. Semua ketentuan ini adalah bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong untuk mencegah dan melawan penyebaran COVID-19 di Hong Kong. Upaya yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai negara lainnya di seluruh dunia. Saya memahami bahwa saudara-saudara para pekerja migran Indonesia selalu menanti-nanti hari libur masing-masing karena akan bertemu dan berkumpul dengan rekan-rekan sesama pekerja migran. Namun, saya meminta saudara-saudara semua di Hong Kong ini untuk memahami dan mengerti bahwa saat ini kita sedang dalam situasi yang genting menghadapi wabah COVID-19. Beberapa upaya seperti tinggal di rumah, tidak berkumpul, dan saling menjaga jarak sangat penting untuk dilakukan untuk menyetop penyebaran penyakit tersebut. Saya menghimbau dengan sangat saudara-saudara seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong mengikuti anjuran pemerintah Hong Kong untuk tinggal di rumah pada hari libur. Di sini saya ingin menekankan bahwa libur 1 hari dalam seminggu adalah hak para pekerja migran yang dijamin oleh aturan ketenagakerjaan Hong Kong. Sehingga, walaupun saudara-saudara tinggal di rumah pada hari libur, majikan tidak diperbolehkan menyuruh saudara-saudara untuk bekerja, kecuali kalau saudara-saudara melakukannya dengan sukarela. KJRI Hong Kong telah terus berkoordinasi dan menyampaikan hal ini kepada para majikan dan kepada seluruh agensi yang terdaftar di KJRI untuk melaksanakan anjuran ini dan menjadi perhatian mereka. Namun apabila di antara majikan saudara-saudara memaksa untuk bekerja dari libur, jangan takut dan segan untuk melapor baik ke pemerintah Hong Kong maupun ke KJRI Hong Kong. Tim Satgas Perlindungan Warga Negara Indonesia KJRI Hong Kong selalu siap untuk membantu dan mendampingi dalam memperjuangkan hak-hak seharusnya seluruh pekerja migran di Hong Kong ini. Saudara-saudara warga negara Indonesia di Hong Kong, selama 3 bulan kita menghadapi situasi wabah COVID-19 ini, KJRI Hong Kong telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam memantau, menjaga, dan menjamin perlindungan para WNI kita di Hong Kong. Sampai saat ini, KJRI Hong Kong telah menyalurkan kurang lebih 223.320 buah masker wajah secara gratis kepada seluruh warga negara Indonesia yang bermukim di Hong Kong. Penyaluran dilakukan secara langsung di KJRI maupun melalui pos bagi para pekerja migran Indonesia yang tinggal jauh dari Hong Kong Island, yaitu di New Territories, dan juga melalui berbagai perwakilan organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh berbagai pihak yang telah membantu kami, khususnya kepada para BUMN, organisasi, individu, relawan yang telah secara bergotong royong bersama kami melakukan distribusi masker tersebut. Saya juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa saat ini, alhamdulillah, belum ada WNI yang terkena positif COVID-19 di Hong Kong. Namun demikian, terdapat 3 orang saudara kita yang positif COVID-19 di Macau, dan ada sekitar 11 orang WNI yang dikarantina oleh pemerintah Hong Kong dan Macau. Untuk itu marilah kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 agar segera dapat sembuh kembali dan melaksanakan kegiatan seperti normal kembali. KJRI Hong Kong akan selalu memantau kondisi mereka secara rutin dan berkoordinasi dengan pusat-pusat kesehatan yang ada di Hong Kong dan Macau untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Secara jumlah memang WNI dan para pekerja migran kita yang ada di Hong Kong dan Macau yang terkena COVID-19 relatif rendah. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kesediaan dan kedisiplinan saudara-saudara mengikuti setiap arahan dan himbauan yang disampaikan oleh kami KJRI Hong Kong dan juga pemerintah setempat. Untuk itu, sekali lagi saudara-saudara sekalian, marilah kita pertahankan kondisi yang baik ini dengan tetap mengikuti berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong dan Macau, termasuk untuk tidak berkumpul lebih dari 4 orang dan menjaga jarak satu sama lain pada saat saudara-saudara sekalian menghabiskan hari libur
di luar rumah. Atas perhatian saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.